Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saling mempercayai, untuk saling memberikan satu kesempatan kepada orang-orang yang betul-betul akan menjadikan dirinya adalah orang yang menjadi pembawa amanah dalam kehidupan ini. Maka oleh karena itulah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, yaitu surat At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang melakukan kebajikan ataupun kebenaran. Jamaah Jumat yang berbahagia, suatu hari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita, ada dua orang yang bertransaksi, si A katakanlah dengan si B. Si A ini dia meminjam 1.000 dinar kepada si B. Untuk apa? Yaitu untuk melakukan suatu usaha di seberang lautan. Maka si A menyatakan, ini apa jaminannya uang yang sebanyak ini? Maka si B mengatakan, tak usah menggunakan jaminan apa-apa, jaminannya hanya Allah. Oleh karena itu, berangkatlah si A untuk melakukan suatu usaha di seberang sana. Pada jatuh tempo yang sudah sama-sama disepakati, maka si A lalu mempersiapkan segala sesuatunya, yaitu untuk membayar sejumlah uang yang sudah dia pinjam, 1.000 dinar. Tapi setelah dia sampai di suatu dermaga, tidak ada satu kapal pun dari pagi sampai sore. Akhirnya dia memutuskan untuk membuat satu surat yang dimasukkan ke dalam sebuah kayu yang dibolongi, kemudian ditutup dengan rapat. Akhirnya dia sampaikan itu melalui air laut tersebut. Demikian juga di seberang sana si B, sesuai dengan kesepakatan bersama, dia juga menuju ke sebuah dermaga untuk menjemput kawannya tersebut. Tapi juga ia tidak mendapatkan satu buah kapal pun yang bersandar di sana. Oleh karena itu dia memutuskan untuk kembali ke kampungnya dengan menyusuri pantai tersebut. Tapi Allah tunjukkan ketika dia menengok sebelah kiri, dia memegang sebongkah yaitu kayu. Setelah itu dia bawa sampai ke rumah. Setelah sampai di rumah, kemudian dia belah kayu tersebut. Ternyata ada sebuah bungkusan yang berisi uang dan surat untuk dirinya. Jamaah rahimakumullah. Ketika si A sampai di kampungnya, maka ketemulah dengan si B. Dengan dia membawa 1.000 dinar untuk membayarkan sebuah hutangnya tersebut sesuai dengan waktunya. Ketika itu si B sangat heran, loh, kenapa dia membayar lagi? Padahal tadi sudah dia memberikan sebuah surat dan uang 1.000 dinar dalam bungkusan yang berada di dalam satu buah kayu tersebut. Maka kata si A, kenapa kamu kok heran? Kan ini sudah dibayar katanya. Sebagaimana yang kau sampaikan di buku kayu itu. Oh, berarti kau sudah menemukan kayu itu. Iya. Jamaah rahimakumullah. Dari cerita yang sangat singkat ini menunjukkan pembelajaran bagi kita semua bahwa
sebuah transaksi yang dilakukan dengan si A dan si B ini dengan perorangan tadi, ini menunjukkan bahwa amanah itu amat sangat penting dengan saling mempercayai. Nah, oleh karena itu juga demikian, sebuah transaksi dalam sebuah jual beli secara hukum syariatnya itu kita bisa menentukan untuk memilih, menentukan membeli atau menunda atau tidak membelinya, yaitu selama dia berada dalam satu tempat untuk memilih atau tidak. Nah, oleh karena itulah maka insya Allah dalam kehidupan kita ini kita akan berlaku jujur, akan berlaku untuk menyampaikan segala suatu kebenaran apa yang menjadikan satu amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Maka oleh karena itu indikasi kejujuran berikutnya adalah bagaimana kita mampu untuk selalu hidup suci, hidup bersih. Apa yang kita peroleh, apa yang kita dapatkan itu adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Baqarah dikatakan wala talbisul haqqo bil batil, dan janganlah kamu mencampur adukan antara yang benar dan yang batil. Artinya di sini kita sudah mengetahui dan sudah paham. Kita sudah tahu bahwa apa yang kita lakukan dengan sadar itu adalah benar. Tapi juga ada sebagian besar orang melakukannya bahwa yang dilakukannya dengan sadar itu pun salah. Tapi karena barangkali menurutnya itu adalah biasa-biasa saja. Mungkin yang dilakukan itu sebagian besar dia juga menilai biasa-biasa saja. Akhirnya suatu kemaksiatan, suatu kerusakan dalam tatanan kehidupan yang sudah dilakukan berulang-ulang, berkali-kali, dianggapnya sudah hal yang biasa. Jamaah rahimakumullah. Maka oleh karena itu insya Allah kalau kita memulainya dari segala sesuatu keberkahan-keberkahan, walaupun itu dirasanya barangkali pahit, walaupun itu untuk mendapatkannya susah, luar biasa, maka kita yang inginkan adalah bukan sejumlahnya, tapi kita ingin menginginkan adalah keberkahannya atau nilai kesucian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali bahwa kita harus senantiasa betul-betul mengoreksi dan mempersiapkan segala sesuatu bekal untuk kehidupan kelak abadi. Apa yang kita tanam hari ini akan kita tuai di masa yang akan datang. Maka dikatakan dalam Quran surat Al-Hasyr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu hendaklah kalian melihat dan mempersiapkan segala sesuatu apa yang telah kalian perbuat untuk hari esok. Hari esok yang dimaksud bisa jadi ketika kita di dunia ini juga, ataupun untuk menuju kepada kampung akhirat yang kekal abadi. Jamaah rahimakumullah. Maka ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu, hidup di dunia ini adalah tempat untuk bercocok tanam. Jadi sudah otomatis apa yang kita tanam, apa yang kita tandur di dunia ini berupa amal soleh, berupa amal kebajikan, insya Allah kelak di akhirat itu yang akan kita dapatkan, itu yang akan kita panen. Pun sebaliknya, apa sekecil apapun yang kita lakukan di dunia ini berupa amal jahat, amal sayyiat, amal buruk, akhlak mahmudah, maka insya Allah Allah akan perlihatkan dan kita akan mendapatkannya kelak di akhirat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Selanjutnya dalam rangka untuk kita mengupayakan, mengindikasikan dan menjadikan
diri kita untuk selalu senantiasa berbuat jujur adalah mari kita dalam kehidupan ini untuk tawadhu, tidak sombong, tidak menjadikan diri kita yang serba paling, menganggap orang lain lebih rendah. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah sekali-kali kalian berjalan hidup di muka bumi ini dengan sombong. Karena kesombongan itu adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baju kesombongan itu bukan dimiliki oleh manusia. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Bahwa Allah akan memberikan sebuah kemuliaan, kekuasaan kepada orang yang dikehendaki. Demikian juga Allah akan mencabut satu kekuasaan ataupun apa saja kepada orang yang dikehendaki. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jamaah rahimakumullah. Mari kita sama-sama untuk mendoakan calon-calon para pemimpin di negara kita yang tercinta ini, negara kesatuan Republik Indonesia, yang sudah betul-betul kita sebelum kita memilih tentunya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar mengikuti hawa nafsu belaka tadi. Kita doakan apapun yang sudah menjadikan pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala, fatawakkal 'alallah. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau kita memang sudah sepakat, maka hendaklah kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu was-sami'ul 'alim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Al-ayah. Jamaah rahimakumullah, mari sebelum kita mengangkat tangan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama untuk memohon kepada Allah, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita yang pertama diberikan kekuatan iman dan juga kesehatan, sehingga kita akan disampaikan usia kita kepada bulan Ramadan, dan juga mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang halal dan bersih, dan juga diberikan juga satu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana dhunubana. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna
ونعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك واجعلنا في عبادك الصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله